Selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semoga hari ini kita semua sehat walafiat, karena banyak dari kita saya kira mengalami kecapean secara mental, secara emosi, dengan keadaan pandemi yang sudah berapa nih, 3 bulan ya, lebih. Jadi sangat menguras tenaga dan pikiran. Tapi ya semoga dengan kekuatan dari Tuhan kita masih bisa melakukan aktivitas yang Tuhan inginkan gitu ya. Nah, pertanyaan hari ini adalah apakah masih hidup? Saya harap semua masih hidup nih ya. Ya, saya hari ini ditemani oleh Yurika dan Nikos. Halo. Halo Bu. Ya, sorry kita nggak bisa seruangan nih ya. Sebenarnya kalau bisa seruangan kita bisa ngobrol, berbincang-bincang dengan gampang. Tapi karena harus berpisah ruangan ya kita harus mencoba menyesuaikan gitu. Ya. Oke, kalian hari ini excited nggak dengan temanya? Excited dong. Excited sekali ya. Excited dong. Ya. Excited. Kalian sudah produktif dan ingin lebih produktif atau kemarin nggak produktif, harap-harap hari ini dapat nasihat untuk bisa produktif? Ya. Gimana dua-duanya? Kalau saya sih gimana ya? Berusaha produktif sih Bu. Tapi ini juga belajar terus produktif, termasuk juga nanti pemaparan dari Ibu Yulia sih. Jadi nambah gimana untuk bisa tetap produktif meskipun terkurung. Bener. Ya, kalau Yurika menganggap diri orang yang produktif nggak nih? Menurut saya selama ini cukup produktif. Karena kan masing-masing orang punya nilai relativitas produktif itu seperti apa ya. Kalau saya mengukur produktivitas saya itu dengan ya banyak aktivitas gitu Bu. Seperti itu. Ya, aktivitas apa? Kamu kayaknya masih kuliah ya? Iya Ibu. Biasa. Kuliah kamu online dong pastinya. Bagaimana Bu? Kuliah kamu online? Iya, pastinya online. Dari bulan Maret kemarin sampai akhir Juni. Kamu menganggap sebelum pandemi dan sesudah pandemi, mana kamu merasa lebih produktif? Menurut saya ya sebelum pandemi sih. Karena kan aktivitasnya di luar ruangan. Iya. Kalau selama pandemi, aktivitas saya terbatas hanya di rumah, di kos, gitu-gitu doang. Kalau Nikos gimana Nikos? Selama pandemi masih cukup produktif? Iya, puji Tuhan masih produktif Bu. Harus masih ada hal-hal yang bisa saya lakukan sih, termasuk yang lebih banyak itu belajar hal-hal baru sih Bu selama selama PSBB, selama pandemi ini sih. Jadi lebih banyak ke belajarnya sih. Belajar ilmu-ilmu baru atau kesenangan-kesenangan baru gitu sih Bu. That's very good. Well, hari ini saya ingin ajak kalian gabung karena saya lagi mempersiapkan satu presentasi hari ini yang harap bisa ikut berbagi. Jadi nanti kalian akan memberi masukan ya ke saya atau ikut menjawab mewakili peserta yang lain. Karena peserta yang lain kan di-unmute nih sama admin, jadi kalian kan yang harus jawab. Oke. Well, saya mau kasih lihat nih, saya udah siapin PPT untuk ini. PPT-nya nggak terlalu panjang sih, tapi poin-poinnya sih padat, sebenarnya padat sekali. Jadi nanti kalau ada beberapa hal yang saya perlu informasi dari kalian ya, kalian bisa ikut berbagi ya. Saya akan share screen dulu. Ini PPT saya. Oke, judulnya adalah Hidup Produktif Karena Pandemi. Ya, Bapak Ibu, saya kira kata produktif ini tiba-tiba mencuat menjadi satu keyword yang sangat banyak dibahas karena pada masa pandemi ini banyak dari kita atau karyawan ya pada umumnya, entah karyawan kantor, karyawan swasta, pemerintah, mereka semua harus online, harus kerja di rumah. Jadi kerja dari rumah itu menjadi satu tantangan yang besar karena di rumah tidak seperti di kantor, terlalu banyak distraction,
terlalu banyak hal-hal yang dilihat dan juga mobilitas di rumah menjadi lebih luas dibandingkan kalau di kantor. Kalau di kantor kita, apalagi kalau kantornya pakai cubis ya, pakai kotak-kotak gitu ya, areanya cuma di situ, kamar mandi atau ke ke ruang makan gitu ya, atau ke lobby. Tapi kalau di rumah bisa kemana-mana gitu ya, dan seringkali karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memantau, akhirnya hidup menjadi sangat sangat loose gitu ya, sangat luas sehingga tidak tidak bisa mengendalikan diri dengan banyak hal, karena mau makan bisa, mau mainan sama anjing bisa, mau mainan sama anak bisa. Jadi akhirnya hidup terpecah-pecah dengan lebih parah lagi, sehingga konsentrasi untuk bekerja akan menjadi sulit. Apalagi kalau tiba-tiba istri atau suami minta tolong gitu ya. Jadi di tengah pekerjaan mereka harus mengalami banyak distraksi, sehingga hidup produktif itu benar-benar menjadi sesuatu yang menjadi tantangan. Karena itu banyak sekali, kalau Bapak Ibu lihat di internet, kalau masukkan kata produktif atau kerja produktif, wah banyak sekali bahan-bahan itu gitu ya. Nah sekarang kita akan melihat beberapa hal yang perlu kita sorot gitu. Hidup produktif seperti apa? Jangan sampai kita mengejar keproduktivitasan menjadi tujuan hidup, padahal ada banyak hal lain yang perlu kita pikirkan, gitu ya, khususnya sebagai orang Kristen. Jadi saya akan berbagi dulu materi saya dengan hidup sebelum pandemi. Nah kemarin memang satu shock ya, dadaan yang sangat mengejutkan banyak orang. Kemarin sebelum pandemi itu kita lagi kencang-kencangnya pemerintah membuat banyak sekali program, banyak sekali perubahan, termasuk infrastruktur yang dikejar oleh Pak Jokowi, dan juga ekonomi yang sedang digalakkan. Wah lagi bagus gitu ya, tiba-tiba ada pandemi. Jadi dulu kerja keras, kerja sekeras mungkin. Ini kemungkinan adalah saat yang paling blooming gitu ya untuk Indonesia, karena sedang pembangunan yang luar biasa. Kita mencoba bekerja secepat mungkin, seefisien mungkin, senyaman mungkin. Bahkan ada banyak sekali kantor-kantor yang meredekorate kantornya supaya karyawan bisa lebih nyaman bekerja. Kemudian kita juga kadang-kadang punya pilihan yang lebih banyak karena lowongan ada di banyak sekali sektor, termasuk bisnis online, termasuk bisnis pribadi yang menjadi online. Jadi tawaran dunia banyak sekali, sehingga kita bisa memilih. Itu sebabnya ada banyak karyawan yang keluar masuk kantor gitu ya, kerja di sini berapa bulan, nanti pindah lagi ke tempat lain, karena pilihannya banyak dan masih ada kesempatan untuk mengembangkan diri di banyak tempat, sehingga kita bisa bekerja sesuka mungkin gitu ya. Tujuan paling utama pada waktu kita belum mengalami pandemi ini adalah untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin, karena tawaran banyak, kesempatan bisnis banyak, kesempatan kerja banyak, termasuk bahkan freelance, sudah full time job masih juga melakukan freelance karena banyak tawarannya. Dan juga alasan yang lain adalah mengejar sebanyak mungkin pengalaman. Nah, mumpung masih ada banyak kesempatan, jadi banyak. Nah, tujuan yang lebih utama lagi adalah supaya dapat kedudukan tinggi. Ya, setinggi mungkin, kalau bisa menjadi direktur, kenapa tidak gitu ya. Jadi kesempatan-kesempatan itu sangat menantang. Nah, kalau sudah dapat uang banyak, dapat kedudukan tinggi banyak, ya inginnya menikmati hasilnya sebanyak mungkin gitu ya. Salah satu menikmati adalah dengan membeli banyak gadget, membeli hal-hal yang diinginkan, pakaian, dan semua kebutuhan hidup yang mengenakkan gitu ya. Makan pun kita bisa pergi ke banyak kafe, ke banyak tempat. Lalu yang paling disukai adalah wisata. Makanya di banyak tempat sebelum pandemi itu daerah-daerah wisata yang dulunya tidak dikenal sekarang untuk bisa menghasilkan bagi pendapatan daerah, tapi juga orang-orang yang punya banyak uang ini ingin juga menikmati apa yang sudah mereka dapatkan dari kerja keras dan mendapatkan uang ini gitu ya. Nah ini sebelum pandemi.
Ketika pandemi tiba, wah tiba-tiba tuh hampir semuanya berhenti. Pergi ke kantor pun sulit, gitu ya. Bahkan ada PHK, bahkan ada yang dirumahkan, bahkan ada yang harus ganti pekerjaan, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa bekerja, seperti khususnya yang restoran-restoran atau mereka yang bekerja di restoran, tiba-tiba restoran tutup selama 1-2 bulan. Sehingga ownernya juga harus ganti pekerjaan atau ganti kesibukan lain untuk mendapatkan uang, dan semua pekerjanya dirumahkan atau tidak dipekerjakan lagi gitu ya. Jadi semua pada ganti pekerjaan. Jadi ini sangat membingungkan. Nah, hidup setelah pandemi ini sekarang tujuannya tidak lagi hanya untuk bekerja sekeras mungkin, tapi malah mencoba bertahan gitu untuk tetap hidup. Memang nggak semuanya ya. Ada orang-orang yang justru pada masa pandemi blooming gitu ya. Ada bisnis-bisnis, usaha-usaha yang menjadi sangat populer sekali, khususnya dalam bidang kesehatan, kemudian dalam bidang pendidikan yang berupa jasa gitu ya, mereka memberikan service online dan lain-lain. Jadi ada yang cukup bagus, bisa meneruskan hidup bahkan lebih baik, tapi sebagian besar tidak. Mereka hanya bisa bertahan, menunggu apakah kantor akan buka lagi, apakah kantor akan itu ya. Selain itu juga tetap mencoba untuk bisa beraktivitas dan bisa tetap aman untuk tidak tertular. Kalau bisa ya masih bisa bekerja pun itu merupakan satu anugerah. Dan selain itu mereka juga mengkhawatirkan keluarga. Kalaupun mereka bisa bekerja di luar, tapi mereka ingin keluarga tetap kumpul. Kalau ada apa-apa mereka tuh bisa saling melindungi gitu ya. Dan sementara itu tantangan yang sangat besar bagi semua orang yang biasanya aktif bekerja adalah bagaimana bisa tetap hidup produktif. Walaupun keadaan situasi sangat sulit gitu ya. Jadi kata hidup produktif yang diambil untuk tema ini itu sebenarnya dalam rangka untuk menolong kita semuanya melihat kembali. Karena pandemi ini memaksa kita mendefinisikan ulang. Kalau saya masih bisa hidup, tidak kena COVID gitu ya, apalagi kalau kita melihat ada keluarga yang juga kena COVID, lalu kemudian meninggal, kemudian kehilangan pekerjaan, dan menjadi korban dari pandemi ini, hidup produktif itu menjadi satu tantangan, karena kalau enggak bisa stres gitu, bukan hanya stres, bisa depresi gitu, bukan hanya melihat keadaan, tapi juga future sepertinya tidak ada lagi gitu. Future sepertinya, wah, apalagi kayak Yurika ini sekolah, ini sampai kapan ini di rumah terus gitu ya? Kamu mengharapkan bisa cepat kuliah nggak, Yurika? Sangat mengharapkan, Bu, karena saya tidak terlalu suka belajar dari rumah lewat online. Nggak suka ya? Iya. Ya. Nah, ini pengen gimana saya bisa menyelesaikan masa sekolah saya sesuai dengan harapan saya. Banyak orang sudah khawatir nih, kelulusan akan mundur semua gitu. Itu sangat tidak menyenangkan. Jadi pengen gimana mengejar-ngejar dosen atau mengejar-ngejar sekolah gitu untuk tetap bisa melakukan aktivitas kuliah tanpa harus berlambat-lambat gitu ya. Jadi saya kira sangat banyak dari kita akan memikirkan gimana sih hidup sekarang dengan pandemi ini. Nah, kayak Nikos nih yang sudah bekerja sekarang pasti punya rencana dan punya planning untuk masa depan ya. Nah, sekarang dengan pandemi ini, kira-kira Nikos ada kekhawatiran nggak? Apakah mimpi-mimpi saya yang dulu sebelum masa pandemi itu bisa nanti tercapai kalau keadaan seperti ini terus gitu? Lebih ke shock sih, Bu. Jadi ya tadi seperti yang dibilang sebelum pandemi punya plan dan segala macam, tapi ketika ke-struck sama pandemi jadinya agak shock, meskipun nggak sepenuhnya hilang sih, maksudnya plan-plan yang saya rencanakan itu sih nggak sepenuhnya langsung hilang karena pandemi terus nggak punya plan apapun, bukan gitu, tapi tetap punya, tapi memang ke distract sama pandemi jadinya harus
rating lah dipikirkan ulang, kemudian mungkin lihat option-option yang lain yang sekarang terbuka gitu ya. Jadi enggak sepenuhnya, tapi mencoba untuk bagaimana tetap bisa melanjutkan hidup dengan baik gitu ya. Itu semua kayaknya semua orang sekarang punya tantangan seperti itu, baik orang yang masih single, bahkan yang sudah menikah, apalagi yang sudah menikah tapi pekerjaannya terganggu karena pandemi, itu mikir lagi gitu, ini gimana nanti saya bisa melanjutkan hidup gitu ya. Nah, pengennya bisa tetap produktif, tapi ada dua cara yang orang lakukan. Yang pertama jadi stres, lalu jadi malas, lalu jadi putus asa, lalu akhirnya tidak melakukan banyak hal, cuman menunggu aja, cuman mengalir aja katanya gitu ya. Ada banyak istilah hidup mengalir gitu. Nah, kalau cuman hidup mengalir tapi keadaan tidak menjadi lebih baik, itu akan sangat mengkhawatirkan karena kita akan ikut mengalir ke tempat yang salah gitu ya. Nah, jadi kita sekarang memikirkan ulang nih, apa sih pentingnya hidup gitu ya? Apa artinya hidup? Apa tujuan hidup? Gimana saya mengisi hidup yang bermakna? Ini tiba-tiba dulu sebelum masa pandemi itu kayaknya itu hal, nanti kan adalah, nanti ada jalan lah, nanti pasti ada gitu ya. Tapi sekarang mikir gitu ya, aku mau milih mungkin tidak terlalu banyak pilihan seperti dulu. Jadi saya harus milih yang paling baik, saya harus milih yang paling tepat, saya harus milih yang paling penting gitu ya. Karena tidak bisa lakukan banyak hal. Kemarin dulu anak saya sempat tanya sih, Mam, negara mana yang Mami pengen kunjungi gitu ya. Saya sekarang dulu sih, saya bisa nyebut banyak gitu ya. Pengen ini, pengen itu, ini belum pernah, semuanya belum pernah. Tapi sekarang dengan pandemi, mau kemana? Kita kemana-mana juga nggak bisa gitu. Mimpi pun untuk pergi ke negara tertentu yang saya inginkan pun nggak bisa gitu. Jadi benar-benar mengulang. Jadi hidup, kalau nanti saya sudah ingin menikmati hidup, saya mau kemana gitu. Mau pergi nggak bisa, ke tempat wisata di dekat-dekat sini juga nggak aman. Jadi menikmati hidup itu jadi bagaimana gitu, harus dipikir ulang gitu. Nah, itu yang saat ini sangat menggoncang banyak orang ya. Nah, oke. Jadi apa arti hidup produktif? Sekarang kita akan mikirkan, kalau saya masih mau hidup produktif itu gimana gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, banyak sekali dunia memberi masukan kepada kita. Dunia berkata hidup produktif adalah hidup yang sukses. Suksesnya dari mana? Dari hasil kerja yang sangat keras gitu ya. Itu kalau orang berkata aku hidup produktif artinya dia pasti kerja keras banget gitu, lebih daripada orang biasa. Lalu apa yang diinginkan? Ya, kalau saya kerja sangat keras, saya ingin mendapat hasil sebanyak mungkin. Selama saya masih muda, saya ingin mendapatkan hasil sebanyak mungkin, terutama uang, gitu ya. Kalau dunia sih yang dikejar apa? Uang, kedudukan, kekuasaan, gitu ya. Itu pasti yang dikejar. Untuk apa saya kerja keras kalau nggak dapat itu, gitu. Nah, lalu kalau yang menuntun saya adalah cita-cita saya. Saya dulu pengen apa, saya ingin mendapatkan apa, itu yang saya kejar, gitu. Jadi itu masukan dari dunia. Hidup produktif, sukses. Kerja keras, nggak apa-apa, asal hasilnya banyak, yaitu dapat uang, dapat kekuasaan, dapat materi gitu ya, untuk dinikmati, dan saya bisa mencapai cita-cita yang selama ini saya inginkan. Gitu. Nah, itu dunia. Saya nggak tahu nih, kalau kita orang Kristen, menurut Nikos dan Yurike, arti produktif bagi orang Kristen sama nggak ya? Harusnya beda sih, Bu. Beda ya? Kan, yang orang Kristen apa nggak boleh kerja keras? Boleh dong. Masa nggak boleh? Kan kalau nggak kerja keras disuruh, kayak kalau malas kan disuruh nyentuh sama semut. Ya, sama semut itu kan. Nah, iya. Kalau malas ya. Tapi bedanya itu di yang dunia yang Ibu tadi jelasin kan, kalau aku sih, nanti Yurika bisa nambahin sih. Itu lebih ke money oriented, sama ada profit, keuntungan, dan sebagainya. Tapi menurut saya, kalau sebagai orang Kristen sih lebih fokusnya kepada Tuhan. Jadi, ngerjain sesuatu sekeras apapun, kalau endingnya bukan untuk Tuhan atau untuk Allah, ya menurut saya sia-sia aja sih. Benar. Bravo.
Kalau menurut saya sepakat sama Nikos ya. Karena kan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, seharusnya tujuan kita ke depan bekerja keras itu untuk apa? Untuk kita kah? Untuk sesama kita atau untuk siapa? Gitu kan. Jadi bukan hanya fokus kepada diri kita sendiri sih. Gitu. Ya, harusnya gitu ya. Itu seringkali itu cuma menjadi teori. Dalam praktek hidup kadang tidak segampang itu gitu ya, tapi betul, saya setuju. Ya. Saya akan menolong kita semua untuk melihat Matius di Injil Matius ya. Ada satu pertanyaan yang luar biasa nih ditanyakan oleh seorang yang punya uang, punya kedudukan, punya kuasa, yaitu orang-orang Farisi. Guru, perintah manakah yang terpenting dalam hukum Taurat? Ini yang menanyakan bukan orang biasa loh, orang yang benar-benar sudah menikmati hidup ceritanya ya. Karena mereka dipandang penting di masyarakat, mereka punya uang banyak, kebanyakan waktu itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu cukup kaya gitu ya. Lalu mereka juga orang-orang yang punya kuasa gitu ya. Sehingga pertanyaan ini rupanya masih penting ditanyakan untuk Tuhan Yesus, walaupun tujuannya untuk mencobai Tuhan Yesus, tapi kalau kita secara objektif melihat ini pertanyaan penting untuk semua orang. Lalu Tuhan menjawab dua hal yang sangat penting. Jadi semua hal di dunia ini hanya ada dua perintah yang paling penting harus kita jalankan selama kita hidup di dunia. Perintah yang pertama dan utama adalah kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu. Itu yang paling utama dan pertama. Dan yang tidak kalah pentingnya dengan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Jadi rupanya ini ada satu hukum yang Tuhan Yesus sendiri menganggap this is the most important thing in the whole world. Ini yang paling penting di seluruh dunia. Apapun keadaannya, ada pandemi atau tidak ada pandemi, ada gempa bumi atau tidak, ada kesempatan atau tidak, inilah yang penting. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Setuju nggak, Nikos dan Yurika? Setuju sekali. Setuju ya. Jadi kalau tanya tentang apa yang penting dalam hidupku, nah inilah jawabannya. Yang paling penting Tuhan dan sesama, ya. Nah, kemudian yang menjadi kesimpulan kita adalah berarti seluruh waktu, seluruh talenta, seluruh relasi, seluruh pekerjaan, seluruh energi, seluruh entusiasme dan mimpi, semua mimpi kita yang terbaik adalah untuk dua kepentingan. Satu, memuliakan Tuhan, untuk Tuhan. Dan yang kedua adalah untuk sesama. Untuk Tuhan, kita memuliakan Dia. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa mengasihi Tuhan, ya, bagaimana kita memuliakan Tuhan, bagaimana membuat Tuhan senang. Kemudian yang kedua adalah untuk kebaikan sesama. Mengasihi sesama artinya kita selalu melihat apa yang dibutuhkan sesama, apa yang bisa saya bantu untuk sesama, apa yang bisa saya kontribusikan bagi masyarakat orang lain di sekitar saya dan orang-orang yang saya bisa sentuh gitu ya. Jadi ini kesimpulannya. Apakah itu waktu, apakah itu talenta, saya lupa ngasih satu tambahan. Itu harta, relasi, pekerjaan, energi, entusiasme, mimpi. Yang terbaik adalah untuk Tuhan dan untuk sesama. Nah, ukuran produktivitasnya yang mana? Maksudnya waktu itu talenta semua kan kita semua kebanyakan kita punya ya. Entusiasme juga punya walaupun ada yang tinggi, ada yang rendah. Mimpi juga masing-masing kita kebanyakan punya walaupun kadang-kadang kita malu mengatakannya, tapi kita semua punya. Apa ukuran produktivitasnya? Apa yang menjadi ukuran? Oke. Waktumu sudah kamu berikan dengan baik. Waktumu kamu sudah berikan dan itu sudah memberikan produktivitas kamu. Itu bukan banyaknya waktu yang kamu berikan gitu. Nah, tapi ini ukurannya adalah terbaik. Jadi tadi dikatakan ya di sebelumnya, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Mengasihi sesama juga gitu, mengasihi sesama dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu.
Nah, itu ukuran produktivitasnya, bahwa saya sudah memberikan yang terbaik dan memberikan produktivitas yang maksimum adalah ketika saya memberikan itu dengan segenap jiwa, segenap pikiran. Jadi bukan hanya kuantitas, bahkan kuantitas pun tidak menjamin itu dilakukan sepenuh hati gitu. Ada yang memberikan waktu kita membantu orang lain tapi dengan ngedumel di dalam hati gitu ya. Ya itu tidak dengan segenap hati gitu. Kita mungkin memberikan entusiasme, tapi entusiasme yang minim gitu ya. Itu bukan segenap pikiran, bukan segenap jiwa, segenap hati. Jadi ukurannya bukan banyak. Karena kadang orang mikir gini, kalau produktif itu artinya wah, kalau di kantor ya 8 jam atau 9 jam kerja ya saya harus terus bekerja tidak henti-hentinya, tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat. Enggak juga gitu. Mungkin secara produktivitas ukuran kuantitasnya sedikit, tapi dilakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran. Itu sudah menjadi salah satu yang ukuran produktivitas gitu. Nah, karena itu saya ingin membahas nih, kita banyak ditipu oleh informasi dunia. Saya nggak tahu nih, Yurika sama Nikos, saya ingin nanti kalian menilai tipuan produktivitas 6 ini, mana yang kalian tuh sering tertipu di situ, yang mana gitu ya. Saya akan jelaskan satu-satu. Pertama, orientasi bukan pada diri. Jadi kalau saya produktifnya itu hanya kepada diri, maka itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena orientasinya itu bukan diri, tapi kepada Tuhan dan sesama. Apakah saya sudah melakukan ini untuk Tuhan dan melakukan ini untuk sesama? Kalau hanya untuk kenikmatan diri sendiri dan untuk membesarkan diri sendiri dan untuk maunya sendiri, maka kita sedang menuju ke tempat yang sia-sia. Tadi Nikos dan Yurika sempat menyebut juga ya, kalau itu hanya untuk diri sendiri, terus apa gunanya? Tidak bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua, bukan untuk materi. Artinya gini, produktivitas itu tidak selalu menghasilkan materi. Misalnya nih, saya menemani teman saya yang sedang frustrasi atau sedang putus pacar misalnya ya. Aduh, 2 jam, 3 jam dia menangis dan kita mencoba untuk menemani dia. Kita nggak dapat apa-apa ini. Tapi apakah itu produktif? Iya, karena kita menolong dia. Mungkin dia kalau tidak ditolong, dia akan melakukan hal yang tidak diinginkan, sehingga itu bisa merugikan diri sendiri. Kita menyelamatkan dia dari melakukan hal yang tidak baik untuk diri sendiri. Ya. Nah, ketika kita tidak berorientasi pada materi, orientasi kita harus berpindah kemana nih? Kepada Tuhan. Nah, kalau itu kita lakukan kan hanya semata-mata materi, pasti akan dapat karena itu berkat dari Tuhan ya. Karena Tuhan berkata kalau kita bekerja pasti kita akan mendapatkan upah. Nah, tapi itu dari Tuhan. Tapi bukan menjadi satu tujuan ya. Karena tujuannya adalah kemuliaan Tuhan. Ketika kita menyenangkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Ketiga, bukan untuk kalangan tertentu, artinya produktivitas ini bukan hanya untuk orang yang bekerja di kantor, bukan untuk direktur, bukan hanya untuk manajer gitu, orang-orang yang punya kedudukan. Kalau kita cuma bawahan mah kita nggak perlu produktivitas. Untuk apa? Enggak. Semua, termasuk bahkan orang yang tidak bekerja di kantor pun produktivitas itu dituntut gitu. Semua orang percaya. Mungkin itu bahkan orang yang maaf kata ya, yang cacat, yang tidak bisa bekerja dan harus tinggal di rumah, itu pun Tuhan menginginkan gitu produktivitas kita, karena Tuhan memberikan masing-masing kita hal yang Tuhan inginkan. Jadi semua orang percaya, ibu yang di rumah saja yang tidak bekerja di kantor, itu pun produktivitasnya harus diukur gitu, sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Yang keempat, bukan melakukan sebanyak mungkin. Nah ini, kalau produktif itu artinya wah, to-do list saya yang 50 itu harus semuanya dikerjakan gitu dalam sehari. Nah, tidak. Di dalam ukuran kita, banyak firman Tuhan sebenarnya yang saya bisa masukkan di sini ya. Bukan melakukan sebanyak mungkin, tapi melakukan apa yang benar. Jadi produktivitas to do the right thing, bukan do the most of it gitu ya. Tapi melakukan apa yang benar, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, dengan motivasi yang benar, dan dengan hal yang
kita inginkan dengan benar, yaitu tuntunan dari firman Tuhan. Yang kelima, bukan dari jam 8 sampai jam 5 sore saja. Itu tadi ya, untuk bekerja di kantor, kita produktif nih. Ketika di luar kantor, ternyata dia orang yang malas setengah mati, tidak melakukan apa-apa, nggak punya mimpi, nggak punya apa, tapi hanya di kantor saja. Tidak. Yang dituntut dari produktivitas adalah setiap saat. Ketika kita ada orang, tidak ada orang. Ketika ada bos, tidak ada bos. Ketika di rumah, tidak di kantor. Ketika dimanapun, produktivitas itu tetap dijaga gitu. Yang terakhir adalah bukan untuk mendapat, tapi untuk beri. Jadi kita produktif itu bukan untuk supaya saya mendapat sebanyak-banyak mungkin, saya bisa mendapat nama, mendapat materi, tidak. Tapi apa yang saya dapatkan dari produktivitas itu untuk saya bisa berikan kepada orang lain, untuk menolong orang lain, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang yang kekurangan, untuk menolong keluarga, dan lain-lain. Ya, oke. Nikos dan Yurika, tipuan mana yang sering yang termakan? Kalau saya sih sebenarnya hampir semua ya, Bu. Dari 1 sampai 6, ini memang saya terkecoh sedikit. Tapi yang paling saya lakukan, yang membuat saya tertipu itu yang nomor 4, Bu. Bukan melakukan sebanyak mungkin, tetapi melakukan yang benar. Nah, kebanyakan kan kalau saya pribadi itu mengukur produktivitas saya itu ketika saya melakukan banyak hal dalam sehari gitu kan, Bu. Ya. Itu saya rasa, ya saya produktif hari ini, saya melakukan banyak, tetapi saya nggak tahu itu benar atau salah gitu kan. Ya, gitu. Ya, betul. Misalnya kalau kita, ini hanya contoh aja ya Yurika, misalnya ya, kita menjual makanan yang tidak menyehatkan, wah kita produktif nih membuat makanan itu banyak-banyak, tapi tidak dengan bahan yang baik, sehingga sebenarnya itu merugikan, misalnya pakai micin, pakai moto banyak misalnya ya, atau pakai bahan yang tidak asli atau apa gitu ya. Wah, kita jual, wah senang sekali kita jual banyak banget. Ya, secara dunia, wah kamu berhasil nih, jualanmu laku banget gitu ya, tapi itu tidak melakukan yang benar. Itu salah satu contoh. Kalau Nikos? Ya, Bu. Saya selain nomor 4, yang paling menonjol itu yang nomor 5, Bu. Oh, 5. Iya. Bukan dari jam kerja apa? Udah bukan hanya loss. Jam kantor ya. Bukan hanya jam kantor sih. Jadi saya harus produktif. Ya, seringnya terjebak ketika di kantor, wah apa namanya bisa ngelakuin ini itu. Tapi ketika di luar jam kerja misalnya, itu ya biasa. Saya memang suka belajar, tapi pada weekend. Tapi ketika yang setelah pulang kerja itu kan sebenarnya punya sisa waktu untuk bisa yang do something lah. Tapi itu biasanya saya useful and something good. Ya, itu untuk lebih banyak tidur, istirahat. Iya betul tuh. Itu bawaan dari kuliah nih. Anak kuliah itu kalau udah nggak ada tes itu bisa tidur sampai 12 jam, sampai 5 jam. Ya, itu terbawa akhirnya. Sindrom skripsi. Oke. Nah, karena itu saya akan memberikan tips nih, ya. Tips untuk kita bisa hidup produktif selama masa pandemi. Yang pertama, berdoa untuk hikmat dan perlindungan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberi pertolongan setiap saat, gitu ya. Berdoa minta hikmat, kayak tadi. Oke, kalau habis kerja, saya ternyata cuman baring-baring, dan akhirnya tiba-tiba 3 jam saya main HP, dan cuman baring-baring tidak melakukan apa-apa. Mungkin Tuhan kasih hikmat pada kita, hey, maybe you can do better than that. Ada hal yang lebih baik. Istirahat pasti penting ya. Tapi kalau selama istirahat itu, padahal malam kan masih ada waktu istirahat juga ya. Kalau itu sebenarnya bisa dilakukan untuk sesuatu yang penting, kenapa kita nggak lakukan? Tolong orang, menemani teman, dan lain-lain. Jadi tanya Tuhan. Kita bisa membuat planning sebaik-baiknya, tapi kalau Tuhan tidak memberikan perlindungan, semua planning kita bisa gagal, ya, dengan cepat sekali. Kedua, buat rencana jangka pendek. Nah, ini perubahan semasa pandemi kan cepat banget gitu ya. Dari minggu ke minggu itu selalu ada hal yang baru dan ada yang berubah gitu. Jadi selama masa pandemi ini jangan buat rencana terlalu panjang. Maksudnya, oke, saya akan bikin rencana 3 bulan ke depan saya mau ngapain. Nah, itu kayak gitu kayaknya rencana praktikal jangka pendek lebih baik daripada panjang. Karena 3 bulan direncanakan ternyata bulan sudah ganti semuanya, sudah beda semuanya. Jadi buatlah rencana yang kira-kira
visible, misalnya seminggu gitu ya, atau bahkan harian dan mingguan. Paling panjang mungkin 1 bulan, karena dalam 1 bulan itu perubahan udah banyak banget gitu. Nanti bikin lagi supaya bisa disesuaikan. Seperti Sabda dulu kalau bikin raker ya, itu 1 tahun 2 kali. 1 semester lalu 1 semester. Sekarang udah nggak bisa. Kita bikinnya raker tiap bulan karena selalu ada perubahan. Itu yang saya mengatakan jangka pendek itu lebih baik untuk saat ini. Kemudian ketiga, jaga diri untuk tahu sehat. Ngapain kita punya rencana-rencana kalau kita sakit gitu ya. Jadi makan yang bergizi. Nah ini untuk anak muda nih kayak Niko sama Yurika. Mungkin you don't care about what you eat. We do care. Tapi itu dampaknya nanti ketika kalian usia 40 itu penyakit-penyakit akan pada keluar semua gitu ya. Jadi sekarang masa pandemi ini mendorong kita untuk terus punya imunitas yang tinggi. Maka makanan harus bergizi. Terapkan hidup sehat, jangan tidur malam-malam, harus cukup waktu untuk tidur. Nah, seringkali gini, tidur sore, nanti jam 9 bangun, terus nanti jam 3 baru tidur lagi. Itu kasihan badannya loh. Wah, itu penyakit. Iya. Kemudian yang keempat, menghitung waktu dan mengatur hidup. Menghitung waktu. Itu seperti Efesus 5 ya. Bahwa waktu-waktu itu jahat, kalau nggak dilacak satu persatu kemana nih waktuku pergi. Jadi yang dilacak bukan hanya uang Yurika dan Nikos, waktu kita pun kadang kita perlu lacak nih, kemana nih perginya waktu saya. Tuh. Nah, dilacak waktu supaya tidak terjadi kebocoran, terutama karena hidup yang tidak teratur. Kalau kita hidup nggak teratur kayak gitu, kebocoran di mana-mana, bukan hanya uang, waktu pun hilang tiba-tiba, loh saya sudah umur sekian nih, belum ngapa-ngapain, belum dapat apa-apa, belum melakukan banyak hal yang bisa memuliakan Tuhan dan membantu sesama. Jadi hitung waktu. Setiap hari dievaluasi. Saya hari ini ngapain nih? Dievaluasi. Waktu yang terbanyak yang aku buang untuk apa nih? Gitu ya. Oke, berikutnya hidup dalam sukacita. Nah, jangan lupa nih, hidup produktivitas bukan berarti serius, kerja terus sampai banting tulang gitu ya. Tapi kita juga harus menikmati sukacita dari Kristus. Di dalam Amsal dikatakan kita bekerja keras, kalau Tuhan tidak memberkati, kerja keras kita akan sia-sia, gitu ya. Jadi nikmatilah sukacita yang Kristus berikan, karena dengan adalah mengucap syukur, menikmati anugerah Tuhan. Setiap detik hidup kita itu adalah anugerah gitu ya. Kalau Tuhan tidak melindungi kita, kita bisa kecelakaan. Kalau kita tidak dilindungi Tuhan, kita bisa dapat penyakit dan lain-lain ya. Tapi Tuhan selalu menjaga kita, maka karena itu bersukacitalah. Dengan cara apa? Mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Yang terakhir adalah buat rencana jangka panjang. Nah ini agak kontradiktif dengan nomor 2 ya. Tapi maksud saya membuat jangka panjang itu maksudnya untuk nanti di end. Kita itu sebenarnya dipanggil Tuhan untuk apa sih? Saya hidup di dunia ini untuk apa sih? Tuhan pasti punya rencana, udah jelas tuh, karena Tuhan menciptakan kita untuk tujuannya. Nah, mari kita gumulkan, tujuannya itu untuk apa gitu. Nah, itulah jangka panjang kita. Selalu bergumul, setiap hari. Saya pun sudah di usia yang sekian, saya masih mengumulkan, apakah panggilan Tuhan itu benar-benar terjadi dalam hidup saya. Apalagi yang saya harus kembangkan, apalagi yang Tuhan ingin giring saya. Karena panggilan Tuhan itu tidak satu terus berhenti di situ, enggak, tapi bertahap gitu. Nah, saya akan terus mengumpulkan panggilan hidup saya, kemana nanti Tuhan akan pimpin saya. Ya, itu kira-kira. Nah, sebagai penutup, untuk orang-orang muda nih yang suka memboros-boroskan waktu nih, tangan orang rajin akan memerintah. Artinya apa? Orang tangan rajin itu orang yang rajin bekerja, orang yang selalu produktif. Dia akan diberi berkat dengan bisa mengatur dan bisa memberi dampak dan bisa mengatur orang lain. Nah, tapi orang yang malas akan menjadi pekerja paksa. Artinya apa? Dia hanya akan jadi orang yang suruhan terus-menerus, disuruh ini, disuruh itu, karena nggak ada inisiatif, tidak ada keterampilan, tidak ada apapun, tidak rajin belajar, tidak rajin menimba ilmu, tidak rajin menolong orang, tidak rajin bekerja, maka dia hanya akan menjadi orang suruhan. Tapi orang yang rajin, orang yang produktif,
dia akan memerintah. Artinya apa? Dia akan mendapat kedudukan. Dia akan diberi kepercayaan. Nah, Amsal 12:24 kiranya boleh menolong kita untuk ingat bahwa waktu yang kita habiskan itu akan sia-sia kalau kita tidak pakai. Nanti kita hanya akan jadi orang-orang yang suruhan dan diombang-ambingkan oleh keadaan. Ya? Oke. Itu presentasi saya. Semoga bisa menolong.